Kemudian Kepala Balai Guru Penggerak. Yang terhormat, selamat datang Ibu Adriana Dodo Kambe, anggota DPR Komisi 10. Selamat datang Bu. Di sana ditemukan. Di sini. Oh iya, silakan Bu. Selamat datang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini suatu kehormatan besar sekali saya bisa datang ke sini. Ini pertama kali saya ketemu Mama. Setelah melihat daerah sekitar ini, saya cukup terkejut kenapa ini pertama kalinya. Kenapa ini pertama kalinya saya ke Tomohon? Luar biasa cantiknya ini daerah. Kelihatan sekali baik dari semangat daripada masyarakat baik di Manado maupun di Tomohon. Ini luar biasa gairahnya masyarakatnya dan bisa dibilang salah satu contoh masyarakat kebinekaan terbaik di Indonesia. Itu membuat hati saya sangat senang, sangat damai melihat Indonesia bisa punya berbagai macam daerah-daerah yang benar-benar menjunjung tinggi kebinekaan, di mana keberagaman itu menjadi kekuatan, bukan malah memisahkan kita tapi menyatukan kita. Jadi luar biasa, tepuk tangan. Merdeka Belajar kalau hanya menjadi kebijakan pemerintah pusat itu tidak akan kemana-mana, pasti akan mandek. Setelah saya udah nggak jadi menteri lagi, udah hilang. Ini adalah kenapa Merdeka Belajar dari awal itu dibangun bukan sebagai hanya kebijakan, tetapi sebagai gerakan. Itu yang penting. Dan setiap kali saya ditanya, banyak teman-teman guru penggerak, banyak teman-teman kepala sekolah penggerak dan lain stres itu. Nanti gimana Mas Menteri kalau udah cabut dari posisi ini, gimana kelanjutannya? Lalu saya jawabannya adalah ujung-ujungnya apakah Merdeka Belajar ini lanjut apa tidak ada di tangan kalian, ada di tangan Bapak dan Ibu. Itu kuncinya. Mau arah mana kebijakan dari kementerian, kalau guru-guru penggerak sudah diangkat menjadi kepala sekolah, pengawas, bahkan kepala dinas kedepannya, ya kan? Kalau misalnya kurikulum Merdeka udah bukan hanya menjadi suatu kebijakan, tapi udah menjadi suatu filsafat baru dalam membuat kurikulum, dan guru-guru terlibat dalam membuat kurikulum masing-masing di sekolah masing-masing yang cocok untuk muridnya. Pada saat semua asesmen nasional ini dimengerti, benar-benar dimengerti, dan kenapa literasi, numerasi, dan survei karakter itu begitu penting, saya rasa akan sangat sulit membendung gerakan. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Heni Anantomontolal SPD, Kepala Sekolah Penggerak TK Negeri Pembina Kota Tomohon, satu-satunya TK Negeri Kota Tomohon, Pak. Saya langsung saja, Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, jadi penjelasan tadi saya hanya bertanya satu, Pak, yaitu apa status kami ketika 3 tahun ke depan, ketika kami sebagai kepala sekolah penggerak, kami mengakhiri pendampingan dari kementerian, karena selama ini kan dikatakan 3 tahun. Jadi apakah status kami ke depan, apakah kami bisa langsung dipromosikan untuk menuju satu jabatan tertentu? Langsung menjadi fasilitator, dan ada titipan Pak dari Manado. Mohon izin perkenalkan, saya Juliana Dolphin Karun, Kepala Dinas Kota Tomohon. Pertanyaan saya, kita mengenal sekolah negeri dan sekolah swasta, tetapi di dalam regulasi tidak mengenal dan tidak memaparkan tentang anak negeri dan anak swasta. Ya. Di Kota Tomohon ada 70% sekolah swasta. Dari 66 SD hanya 21 negeri, SMP dari 24 hanya 4 negeri, TK dari 58 hanya 1 negeri. Itu artinya bahwa didominasi oleh swasta. Sebelum sekolah negeri ada,
gereja, masjid sudah mendahului pelayanan diakonia melalui pendidikan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kebijakan terhadap pengangkatan guru, karena ini adalah waktu bagi sekolah-sekolah. Kami berjuang mati-matian bagaimana peran pemerintah terhadap sekolah swasta. Jika pemerintah tidak memberikan pegawai negeri, tidak memberikan kebijakan-kebijakan, maka mungkin pada 5 tahun yang akan datang akan banyak sekolah-sekolah swasta akan ditutup. Rata-rata guru-guru kami mengikuti P3K, Pak, dan akhirnya hidup segan mati pun tak mau untuk sekolah-sekolah swasta, Pak, karena guru-guru kami sudah ditarik sebagai P3K. Seandainya dikembalikan kembali di sekolah swasta, sekolah asal. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Menteri beserta rombongan yang saya hormati beserta teman-teman penggerak yang luar biasa. Izin Mas Menteri, kami melaporkan Minahasa kabupaten terbesar di Sulawesi Utara dengan jumlah PAUD kurang lebih 300, SD 391 dan SMP 103. Kita kabupaten terbesar dengan jumlah sekolah terbanyak. Pertama, bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap program Mas Menteri, kita sudah mengangkat pertama guru penggerak menjadi kepala sekolah. Jadi Kepala Dinas berkewajiban memberikan masukan kepada pemerintah daerah, pimpinan daerah agar supaya guru-guru penggerak ini dapat masuk, karena konsep saya kita harus mengubah mutu ini dari hulu, dari pengawas kepala sekolah baru ke guru-guru. Direncanakan jika regulasi pengangkatan guru penggerak sebagai pengawas terbit tahun ini, sebagaimana penjelasan Direktur Kepala Sekolah Pengawas, kita akan mengangkat minimal 6 guru penggerak menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan mereka ada. Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung program Merdeka Belajar. Jadi sementara singkat ini mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan juga dapat diikuti oleh kabupaten kota yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Disilakan kepada Mas Menteri tentang pertanyaan pertama, apakah ada kiat-kiat khusus dari Mas Menteri? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Udah biasa nyatet sendiri Pak. Oke, ini saya akan coba jawab ya. Mungkin saya nggak akan bisa jawab detail semua, tapi saya di sini bisa dibantu sama Pak Tono sini sama Mas Tino yang bisa mungkin membantu menjelaskan beberapa hal. Oke, untuk guru penggerak. Guru penggerak itu pelatihan 6 bulan, ada yang sebelum itu ada yang latih 9 bulan, ada juga yang mulai sekarang lebih pendek dikompres gitu kan. Jadi setelah pelatihan selesai itu program itu bukannya sudah selesai, itu artinya baru mulai ya program guru penggeraknya. PR-nya itu pas sudah selesai program guru penggeraknya, yang nanti akan ujung atau puncak daripada program itu adalah pada saat dia menjadikan posisi kepemimpinan ya, kepala sekolah pengawas, jadi lanjut. Dan itu dari platform Merdeka Mengajar itu pun ada banyak sekali konten-konten yang akan terus mengupskill bukan hanya guru penggerak tapi semua guru di Indonesia juga. Tapi tentunya program guru penggerak ini akan menjadi program kepemimpinan yang nantinya pelatihan itu pindah, bukan dari kementerian ngelatih guru penggeraknya, lebih ke arah komunitas, di mana guru penggerak akan berkolaborasi dengan guru-guru penggerak dari berbagai macam kabupaten di Indonesia untuk saling berbagi ya, membangun komunitas-komunitas belajar, sharing best practice dan lain-lain untuk semakin memperkuat komunitasnya. Jadi jangan harap kementerian akan lebih jago mengajar guru penggerak daripada komunitas guru penggerak sendiri. Gak mungkin, saya bakal kalah. Saya nggak punya ilmunya guru-guru penggerak yang di lapangan tiap hari menemukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Mau dari saya, dirjen-dirjen saya, direktur saya kalah sama guru penggerak lainnya. Jadi sebenarnya formula yang kita lihat sangat berhasil di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi negara-negara yang tingkat level literasinya tertinggi seperti Singapura, Finlandia dan lain-lain, itu semuanya sama. Pemerintah itu menjadi fasilitator terhadap guru-guru ngajarin guru lain gitu, dan itu yang sebenarnya paling meningkatkan.
Plus kalau saya duduk di sini sama guru penggerak ngajarin bagaimana caranya mengajar, ya pasti diem-diem bakal ketawain saya gitu kan. Tahu dari mana ini Mas Menteri kita ngajar? Pernah masuk kelas apa enggak gitu. Jadi kredibilitas dari guru penggerak lain itu adalah fokusnya. Jadi kalau tanya tadi pertanyaannya adalah gimana nih nanti kiat untuk terus meningkatkan guru penggerak. Pada saat mereka sudah mencapai posisi kepemimpinan, mereka akan dihubungkan dengan berbagai macam komunitas belajar yang akan difasilitasi oleh kami. Itu perannya. Tapi setelah itu harus benar-benar menjadi network, menjadi jaringan tersendiri yang pemerintah mau ke arah manapun, itu komunitas itu akan selama-lamanya terus menghasilkan inovasi di lingkungan pendidikan. Harusnya begitu gitu. Jadinya lebih tahan banting lah. Nah, saya tahu banyak isu guru penggerak sekarang kerjaannya agak susah karena banyak pengawas yang tidak mengerti mengenai apa yang dilakukan guru penggerak. Ini adalah tanggung jawabnya kepala dinas untuk mendobrak ya, dan menjelaskan, dan LPMP kita tentunya ya untuk membantu kepala dinas. Mereka nggak akan jalan sendiri. Tapi ini adalah mohon dimengerti kalau misalnya ada yang masih banyak pengawas yang memblokir, tolong dibilang, Mas Menteri bilang kalau nggak mau bantu, tolong menyingkirkan diri. Ya, jadi step pertama untuk pengawas yang nggak mengerti adalah pertama belajar dulu. Belajar dan tanya kepada kepala dinas, tanya kepada bos Anda, ya. Ngobrol, ajak ngobrol guru penggerak. Beliin kopi, ngobrol 2 jam, dijelasin kalau masih nggak jelas ya mengenai ini. Baru setelah belajar, baru mengerti oke, ini apa yang mau dilakukan guru-guru penggerak di masing-masing komunitasnya. Itu baru setelah itu peran pengawas adalah untuk mendukung, bukan untuk mengawasi terus ya. Mendukung itu nomor 1, baru mengawas ya. Jadi itu makanya saya nggak suka kata pengawas itu. Tadinya kita mau ganti katanya, tapi katanya bakal merepotin kalau kita ganti. Tadi kita mau jadi kayak pembimbing gitu lah. Tapi sebenarnya kunci dari pengawas itu adalah membantu kepala sekolah, membantu semua kepala sekolah untuk melaksanakan perubahan tersebut. Jadi mohon kepala dinas ini harus keras sekali komunikasi kepada pengawas. Saya tidak mau mendengar guru-guru penggerak kita diblokir. Saya nggak mau dengar guru-guru penggerak kita malah dihambat-hambat, direpotkan dan lain-lain oleh pengawas. Pengawas harusnya memberikan apa yang bisa saya lakukan. Yang saya mau dengar dari pengawas itu apa yang bisa saya lakukan guru penggerak, gimana saya bisa membantu Anda. Itu yang saya ingin